nama saya Bunga Cahaya Kusuma. Nama saya Kairila Izibia Raisya. Nama saya Dola Subira. Nama saya Bima dan Pratama. Nama saya Raditya Fairuz. Kami dari kelompok 4. Pakar hukum sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyoroti hukuman yang dijatuhkan kepada Harvey yang hanya 6,5 tahun penjara. Mahfud kemudian mempertanyakan keadilan dalam vonis yang dijatuhkan Harvey, mengingat kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Harvey telah menjadi penyakit kronis yang mengakar di berbagai sektor, tak terkecuali di sektor pertambangan, manipulasi dalam proses perizinan, timbulan parasit, suap menyuap, hingga penggelapan pajak yang merajalela di sektor ini mampu menghancurkan hidup banyak orang hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi dari segelintir orang tanpa hati nurani. Baru-baru ini Kejaksaan Agung Kejagung mengungkap dugaan kasus korupsi dalam tata niaga komoditas Timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk yang terjadi di Bangka Belitung pada rentang tahun 2015 sampai 2022. Kasus ini menjerat 16 tersangka, termasuk sederet tokoh ternama seperti ex-dirut PT Timah Tbk Mostar Riza Paklevi, wanita yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk PIK, Helena Lim, dan suami aktris tanah air Sandra Dewi yaitu Harvey Mois. Mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Alwin Albar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Permohonan ini tercatat dengan nomor perkara dan masih dalam proses pemeriksaan majelis. Tanggal distribusi Selasa 25 November 2025. Permohonan penuntut umum terdakwa Alwin Albar sebagaimana dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung pada Senin 1 Desember 2025. Permohonan ini akan diperiksa dan diadili oleh tim Haryadi selaku Ketua Majelis dengan hakim anggotanya, Sintinta, Yuliansi, Sibrani, dan Yanto. Pada pengadilan tingkat pertama, Alwin divonis 10 tahun penjara dengan denda sebesar 750 juta subsidiar 6 bulan penjara. Dalam perkara ini, Alwin dan terdakwa lainnya disebut menyepakati harga sewa pangkalan bunga sebesar $4.000 AS per tahun untuk PT Revenue Bangkatin RBT dan $3.700 AS per tahun untuk tempat smelter swasta tanpa kajian kelayakan yang memadai. Kerjasama ini menyebabkan kerugian negara sebesar 2,2 triliun. Selain itu, Alwin bersama pihak lain juga disebut terlibat dalam penerbitan surat perintah kerja SPK yang digunakan untuk melegalkan pembelian biji timah dari penambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah. Tindakan ini disebut menyebabkan kerugian negara sebesar 26,6 triliun dan kerusakan lingkungan senilai 271 triliun. Pada Selasa 24 Juni 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding dari penuntut umum dan terdakwa. Majelis Hakim Tinggi pun mengubah vonis dari 10 tahun dan pengadilan tingkat pertama menjadi 12 tahun penjara, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 750 juta subsidiar 6 bulan penjara sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penulis Perkara PN Jakpus Senin pagi. Dalam putusan banding, hakim tidak menjatuhkan pidana pengganti kepada Alwin. Hakim juga memerintahkan penuntut umum untuk membuka blokir pada sejumlah rekening atas nama Alwin Albar dan Widya Kemalasari. Itu adalah rincian dampak utamanya. 1. Kerusakan lingkungan dan ekologis. Mayoritas sangka yang sering disebut berasal dari kerugian lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal. Hancuran hutan, hilangnya ribuan hektar hutan tropis dan vegetasi di Bangka Belitung. Pencemaran air dan tanah, terjadinya penurunan kualitas air dan tanah secara ekstrim. Meninggalkan lubang-lubang raksasa atau bolong yang mengandung logam berat. Ekosistem mengancam keberlangsungan satwa endemik dan memicu konflik antara manusia dengan satwa liar. Biaya pemulihan angka 271 triliun ini mengucap biaya yang diperlukan negara untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Stop korupsi, jujur itu hemat.
korupsi itu jahat. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau uang untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain dan negara. Dampak korupsi merugikan negara dan masyarakat, membuat rakyat menderita, menghinakan kepercayaan publik. Cara mencegah korupsi, membiasakan hidup jujur, tidak mencontek atau berbuat curang, berani menolak dan melaporkan kecurangan, menggunakan uang sesuai kebutuhan. Ingat, korupsi bukan budaya, tapi penyakit yang harus diberantas. Jujur itu keren, korupsi itu bikin malu. Bersama kita wujudkan Indonesia bersih dan berintegritas. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.